Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana situasi Aquarius dengan pasangan sahnya dan bagaimana situasi Aquarius dengan selingkuhannya. Ini tarikan energi tanggal 15 hingga akhir bulan Maret 2025 ya. Baik, seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baiklah, langsung aja ya. Mari mulai dengan membacakan bagaimana situasi Aquarius dengan pasangan sahnya dulu ya. Nah, di situ ada energi dari Death, kemudian ada Five of Pentacles, berikut di situ ada energi dari kemudian ada di sana, dan berikutnya di situ ada energi dari berikut di situ ada energi dari Page of Swords, kemudian ada Six of Swords, kemudian di situ ada energi dari Queen of Wands reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari The Fool ya. Oke, baik. Jadi kalau melihat begini, nampaknya Aquarius ini tuh cukup gerem ya, cukup gerem gitu loh, ngelihat si ayang bebeknya dia ini gitu ya. Dan kayaknya sempet tuh ada keinginan untuk selalu marah-marah gitu ya, selalu kayak nyindir minimal gitu ya, selalu bikin resah, gelisah gitu ya si pasangan sahnya ini gitu ya. Jadi kayak Aquarius ini tuh cukup berani, cukup lantang, cukup belak-belakan gitu ya, belak-belakan, kayak misalnya ngejar-ngejar si pasangan sahnya ini gitu ya. Ngejar-ngejar dalam artian gini, kamu kemana? Masa kamu ke situ? Bukannya kamu ke sini? Gitu loh. Maksudnya ngejar-ngejar kayak gitu ya. Kok kamu gak angkat telepon aku? Kamu kemana? Kamu sama siapa? Kamu sengaja kan tidak ngangkat teleponnya aku? Gitu loh. Ya, jadi ngejar-ngejar untuk numpahin rasa gedek, numpahin rasa marahnya dia, gitu lah. Ya, jadi kalau Mari lihat di sini tuh bisa energinya Aquarius kurang tenang ya untuk menikmati relationshipnya dia dengan si ayang bebek ini. Nah, ada juga memang beberapa dengan sengaja ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu ya, supaya ini tuh supaya si ayang bebeknya dia ini ya, supaya si pasangan sahnya dia ini tuh nggak berani neko-neko gitu loh. Ya, jadi kayak ada permainan secara mental di Aquarius ini ke si pasangan sahnya. Permainan mental supaya si pasangan sah ini tuh nggak tahu apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Aquarius di luar sana. Karena kan sesuai dengan konteks judul ya, di sini kan Aquarius sedang berbagi cinta, berbagi rasa antara pasangan sahnya dengan pasangan selingkuhannya kan. Nah, jadi ada beberapa di situ dengan sengaja gitu ya. Misalnya kamu nggak boleh keluar rumah, kamu nggak boleh ngobrol sama si ini, kamu nggak boleh ngobrol sama si itu, kamu nggak boleh pegang-pegang aku punya handphone, kamu nggak boleh buka-buka laptopnya aku, dan seterusnya gitu ya. Udah kamu ngurus rumah aja, udah kamu gini aja, kamu apalah gitu, segala macam gitu ya. Supaya bisa leluasa untuk beberapa. Jadi kalau Mari lihat, sebenarnya Aquarius ini tuh pengen banget ya bisa mendominasi relationship dengan si pasangan sahnya ini gitu ya, walaupun misalnya dia perempuan nih, atau jangan-jangan katakan usianya dia lebih muda nih ya,
usianya Aquarius lebih muda daripada si pasangan sah. Namun ya tadi ada di situ tuh rasa butuh untuk mampu mengendalikan relationship dengan si pasangan sah gitu. Jadi maunya maunya Aquarius ini tuh dia boleh begini, dia boleh begitu, suka-sukanya dia gitu. Jangan dihalang-halangi, jangan dikomplain sama si pasangan sah ini. Aquarius menginginkan bersama dengan pasangan sah, tetapi sekaligus juga masih menginginkan kebebasan. Bagaimana dua hal ini bisa dia dapatkan? Nah, maka itu tadi, arogan-arogan, tindakan-tindakan mendominasi, mau nggak mau, ya, itu tuh harus dia mainkan dalam relationship ini. Jadi ini bisa aku harusnya bawel, cerewet gitu ya, bisa di sana menekan si pasangan sah supaya si pasangan sah ini tuh ya hidup di bawah ketakutan, sehingga yo mau manut, yo mau patuh, main-main zaman-zaman VOC. Main-main kayak gaya-gaya penjajah gitu ya. Teknik-tekniknya gitu lah, teknik-tekniknya. Tapi sebenarnya kalau mari lihat untuk di masa-masa saat ini ya, lagi ini bisa ya dari kemarin hari seperti yang kayak kamu kemana, pengen nempel aja sama si pasangan sah, pengen nempel aja. Nah tapi nanti kalau misalnya si pasangan sah ini tuh udah manut ini sama Aquarius, udah Aquarius bisa oke, ini udah jinak nih. Ini pasangan sah udah tenang nih, udah aku happy lagi di luar sana, aku senang lagi di luar sana gitu ya. Maunya dia apapun yang dia lakukan saat ini tuh jangan dikomplain ya, jangan dikritik sama si pasangan sah ini gitu. Dan memang sih kalau mari lihat ini tuh pasangan sah agak-agak lagi bingung-bingung ya, apa yang harus dia lakukan dalam hubungan dia dengan Aquarius ini gitu ya. Jadi lagi sering itu tuh kayak terdampak banget ini ya, mentalnya dia, emosionalnya dia, dari bagaimana caranya Aquarius ini tuh bersikap ke dia. Kalau Aquarius bersikap manis ya dia senang, tapi ketika misalnya Aquarius diem-dieman sama dia, dia sedih. Misalnya Aquarius ini tuh ya tiba-tiba kok kayak menutup diri dari dia, waduh dia kecarian gitu-gitu ya. Jadi kalau mari lihat kayaknya remote kendali pikiran dan mental dan emosionalnya si pasangan sah, remote-nya itu kayaknya ada di tangannya Aquarius ini di situ ya. Jadi dia bisa aja bolak-balik komplain ya, tapi ternyata dalam hati. Atau dia bisa aja bolak-balik komplain tentang relationship sama Aquarius ini, tapi komplainnya itu tuh sama dia tujukan ke orang lain. Misalnya asik curhat ya sama orang tua kah, sama saudara kah, sama psikolog kah, sama teman kah, atau sama siapapun lah itu ya. Kayak yang curhat, aduh kok kayak gini hubungannya aku sama Aquarius gitu-gitu ya. Tapi ya banyak panjang kali lebar pun komplain gitu ya. Datanglah misalnya di situ tuh saran ke si pasangan sahnya Aquarius ini, ya udah kalau kamu nggak kuat, kalau kamu sebegitu menderitanya, tinggalkan aja lah Aquarius ini. Dia tuh iya aku akan tinggalkan, tapi hanya di bibir. Kalau dalam tindakan nyata ya nggak ada sama sekali. Malah nanti ya kalau mari lihat di rentang 15 hingga akhir bulan Maret ini, bisa memang dia tutup akses dari Aquarius, bisa memang dia kayak menjaga batas dari membuat batasan antara dirinya dengan Aquarius. Tapi diam-diam dari bagaimana sikap lakunya dia itu tuh sesungguhnya itu adalah bentuk cara ya, supaya Aquarius ini tuh kayak menyesal gitu ya, biar Aquarius ini tuh jadi terpancing gitu ya, rasa
kehilangan, rasa kesepian, rasa tidak bahagia, sebab seseorang ini tuh ya, pasangan sahnya dia ini tuh memilih untuk menutup diri, menjauh, menghindar, atau ya kayak gimana gitu ya. Atau bisa aja nih memang si pasangan sah bukannya menjauh, menghindar, menutup diri, tapi agaknya bawel juga ke Aquarius gitu ya. Jadi yang pentingnya kalau mari nampak belakangan hari ini dan sampai tutup bulan Maret ini tuh si pasangan sahnya Aquarius lagi tidak bahagia ini orangnya, nggak bahagia banget ini gitu ya, menderita banget ini sebenarnya gitu. Tapi dalam penderitaan itu tuh seolah-olah kayak nggak ada jalan keluar gitu. Apapun yang dia lakukan itu tuh sebenarnya dalam upaya untuk menjerat Aquariusnya itu. Misalnya, ya tadi, dia sengaja memblokir, atau misalnya dia kabur dari rumah, misalnya ya. Kabur dari rumah yang dia dan Aquarius sama-sama tempati. Ini contoh aja ya, atau dia kayak pisah ranjang dari Aquarius ini. Tapi dibalik dari sikapnya dia itu, sebenarnya maksud dan tujuannya dia supaya bikin Aquarius ini tuh jadi makin dekat, jadi makin datang, jadi semakin butuh kepada dia. Gitu. Kayak orang lagi berlari yang pengen dikejar gitu. Dia lari, ya ini analoginya aja ya. Ini tuh si pasangan Aquarius lagi coba lari, kemudian harapannya dia ketika dia lari menjauh dari Aquarius, Aquarius datang lari pula mengejar dia dan kemudian mengajak dia untuk bersama, punya niatan untuk membahagiakan dirinya si Aquarius ini. Gitu harapan dari si pasangan sah itu ya. Karena kalau pasangan sah ini tuh baik dia sudah jadi statusnya istri atau suami, ataupun jika dia masih statusnya sebagai pacar Aquarius, mari lihat sesungguhnya besar banget ya harapannya dia ya ke relationship ini. Sebab kalau orang ini tuh ada rasa cintanya, ada rasa sayangnya ini ke Aquarius gitu ya. Namanya orang sudah punya rasa sayang, namanya orang sudah punya rasa cinta, jadi di situ tuh ada kebutuhan besar ya untuk bersama secara lahir batin dengan Aquarius ini gitu ya. Walaupun untuk saat sekarang membuat kemungkinan biar Aquarius ini tuh melebur satu dengan dirinya secara lahir dan batin, bisa aja dia pun taunya itu, oh ini perkara yang rumit nih, perkara yang sulit, tapi walaupun begitu aku mau Aquarius ini gitu ya, aku harus tetap jadi istrinya Aquarius, harus terus jadi suaminya Aquarius. Aku ini tuh mau kalau Aquarius ini tuh satu saat melamar aku, jadikan aku istrinya, atau mau jika aku lamar menjadi istrinya aku gitu ya. Jadi kalau melihat ini tuh pasangan sahnya Aquarius sudah tergila-gila ke Aquarius. Jadi seolah-olah hidup bersama dengan Aquarius itu tuh adalah satu gambaran kehidupan yang benar gitu loh. Kalau hidup tanpa Aquarius, itu tuh menurut Ayang Bebep ya, si pasangan sahnya Aquarius saat ini, kok rasa-rasanya itu tuh nggak pantas gitu loh. Jadi maksudnya nggak pantas untuk tidak bersama Aquarius. Justru pantas-pantasnya itu harus, wajib, mesti bersama Aquarius. Nggak bener kalau harus pisah. Nggak bener kalau Aquariusnya itu tuh milih cewek lain atau cowok lain, menggantikan posisinya dia sebagai pasangan sah. Nggak bener. Sekali dia jadi istri, sekali dia jadi suami, maunya si pasangan sahnya Aquarius ini ya begitu selamanya statusnya dia dalam hidupnya Aquarius, nggak berubah-berubah. Cuman kalau energinya Aquarius di saat ini mah mari nampak ya dia masih tetap ingin ya dengan seseorang ini, tapi sekaligus Aquarius ini tuh juga ingin kebebasan. Maksudnya oke, aku sebagai suamimu, wahai pasangan sahku, aku tetap jadi istrimu, aku tetap jadi pasangan, jadi pacarmu gitu ya si Aquarius. Tapi aku juga harus diizinkan, dan kamu nggak bisa
mengganggu gugat keputusannya aku. Aku masih ingin bebas, aku masih ingin merdeka. Kamu jangan dikte-dikte aku harus pulangnya jam berapa, aku nggak boleh teleponan sama siapa, aku harus bersikap kayak gimana, nggak boleh kamu dikte-dikte. Gitu ini Aquarius. Oh, dia bisa keras ini Aquarius. Melawan ini Aquarius, gitu ya. Melawan dan sekaligus mendominasi ya, melawan arahannya si pasangan sah, dan sekaligus menentukan, memaksakan gitu ya. Kondisi-kondisi yang dianggap oleh Aquarius ini tuh benar, pantas, baik ya. Terutama itu tuh jika kebaikan yang memberikan manfaat atau nilai yang lebih banyak untuk dirinya pribadi gitu ya. Jadi untuk saat sekarang nggak boleh banyak-banyak bacot. Si pasangan sah ini nggak boleh banyak-banyak bacot. Kalau pasangan sah misalnya pengen mau dikejar-kejar sama Aquarius, nggak bakal dikejar itu ya, nggak bakal dikejar. Setidaknya nggak bakal dikejar oleh Aquarius ini tuh si pasangan sahnya sampai di akhir bulan Maret. Lepas bulan Maret embuh lah ya, nggak tahu lah. Jadi kalau kayak mau main-main cara-cara teknik, lari-larian, menutup diri, diam-diaman ya, ini si pasangan sah demi menarik perhatiannya Aquarius, kok kayaknya itu salah ya, kok kayaknya itu tuh kurang tepat. Justru hadir, datang, deket, rapat, nempel ke Aquarius, baru di situ tuh Aquarius bisa tertuju perhatiannya. Walaupun memang untuk di saat ini kayak pengen lagi leluasa ya, lagi pengen leluasa, lagi pengen nampaknya lagi pengen happy gitu ya, di durasi lebih panjang, lebih sering, lebih intens dengan selingkuhannya ini gitu ya. Ya mungkin kayak diem-diem aja lah dulu kali ini si pasangan sah ya. Diam-diam, duduk-duduk cantik aja lah dulu, healing diri aja lah dulu. Sebab ini tuh Aquarius ditempelin berontak mau menjauh, merasa gerah soalnya gitu ya. Ditinggalin pun gak maunya ini memang Aquarius. Cuman untuk di saat sekarang ini kan terlihat bahwa energinya Aquarius akan lebih condong gitu ya ke si selingkuhannya ini tuh dibandingkan dengan ke si pasangan sah. Memang akan lebih condong gitu ya. Nah di sana. Jadi nggak terlalu banyak nanti aksi gayanya Aquarius ini tuh mencegah misalnya kalau si pasangan sah ini tuh mau pergi, mau menghindar, mau menutup diri dari Aquarius, nggak akan Aquarius larang. Justru Aquarius ya udah, kamu terserah lah, kamu mau blokir aku, blokir aja terserah. Tapi untuk sementara ya, untuk sementara aja itu terserah kamu mau gimana. Nah nanti ya, habis dia nanti udah bersenang-senang dengan si yang selingkuhannya ini tuh, baru nanti tujuannya, perhatiannya, pikirannya, perasaannya baru nanti ini tuh ke si pasangan sah. Kalau sampai di akhir bulan Maret lebih cenderung pikiran, perasaan Aquarius ke si ayang bebek selingkuhan. Nah, seperti itu. Ya. Di sana. Jadi kayaknya hubungan dengan pasangan sah lagi tidak baik-baik saja. Namun hubungan dengan si ayang selingkuhannya, wah ini tuh lagi hot-hotnya nih, kalau mari lihat ya, lagi jos-josnya ini, lagi happy-happynya ini, lagi meriah ini gitu ya, lagi meriah. Nah tapi gini pula kalau mari lihat ya, nampaknya memang kalau katakanlah Aquarius ini tuh disuruh milih ya, misalnya dia ini tuh disuruh milih, apakah dia akan lebih memilih pasangan sahnya atau ini ayang bebek selingkuhan. Maka untuk sementara ini tuh mari lihat Aquarius nggak bakalan memilih salah satunya nih, nggak memilih salah satunya, sebab belum ada nih
satu orang pun mari lihat ya yang bisa yang bisa bikin Aquarius ini tuh jatuh cinta. Tapi ini jatuh cinta dengan sungguh-sungguh ya. Nampaknya belum ada ini. Kedua relationship ini masih seperti ajang kepuasan ego ajanya ini. Itu ya. Jadi andaikan pasangan sah pergi, andaikan ini bebek selingkuhan juga pergi, andaikan. Segeranya tuh Aquarius nanti mencari yang baru, mencari pengganti. Itu ya. Dan ini pun nampaknya udah mulai nyari pengganti, sudah mulai nyari pasangan baru ini. Sorry, bukan pengganti memang ya untuk saat sekarang ya. Tapi nambahin orang baru ini mari lihat. Itu. Jadi minimal ya dalam hidupnya Aquarius saat sekarang ada pasangan sah, ada pasangan selingkuhan pertama dan ada pasangan selingkuhan kedua. Gitu. Minimal ada 3 orang saat ini di urusan percintaannya Aquarius. Di situ ya. Dan kok kayaknya lagi semangat-semangatnya tuh ngejar itu orang baru. Atau ini orang lain ya, dibilang baru-baru banget pun nggak baru ini. Nggak baru ini kok dibilang baru-baru banget. Minimal, ini udah paling minimal banget ya. Udah ada ini 6 bulan. 6 bulanan, itu udah minimal banget ya. Ada ini sudah paling sedikit usianya Aquarius, usia hubungan Aquarius dengan pria lain atau dengan wanita lain, itu tuh ada 6 bulan. Ya, dengan orang kayak mana bilangnya tuh ya, ini pasangan sah pertama, terus selingkuhannya ini, terus ada lagi kan satu lagi. Nah, dengan orang yang nomor 3 ini, itu tuh minimal sudah ada 6 bulan. Jadi rasa-rasanya pasangan sah dicuekin, selingkuhan pertama dicuekin, nggak terlalu diperhatiin ya. Kalau pasangan selingkuhan ini tuh nggak terlalu diperhatiin, tapi paling besar nanti pikirannya Aquarius, perhatiannya Aquarius, perasaannya Aquarius itu ke orang yang nomor 3 itu. Gitu. Ya, namun walaupun demikian ya, ini tuh nampaknya si selingkuhannya Aquarius ya, selingkuhan pertamanya Aquarius ini tuh kalau mari lihat sih, ya udah deh, terserah aja. Gitu ya. Jadi kalau mari lihat memang Aquarius ini tuh cukup besar ya powernya. Maksudnya gini, akhirnya mau nggak mau pasangan-pasangannya Aquarius ini tuh manut aja. Kalah aja, kayak nggak bisa gitu ya. Belum ada salah satu di antara pasangan sah ataupun selingkuhan pertama yang mampu bikin Aquarius ini tuh duduk tertib, duduk diam. Belum ada yang mampu. Belum ada. Jadi ini tuh ibaratnya kayak orang yang nunggu giliran aja. Kapan gilirannya si pasangan sah dibaik-baikin sama Aquarius, kapan gilirannya ini si selingkuhan pertama dibaik-baikin sama Aquarius, kapan itu pasangan ketiga dibaik-baikin sama Aquarius. Jadi yang kayak ya udah duduk manis aja nunggu jadwal. Nampaknya begitu yang mampu dilakukan sama si pasangan-pasangannya Aquarius ini. Kalau misalnya mau ngotot-ngototan, enggak, aku mau perhatiannya Aquarius tercurah ke aku aja, enggak akan bisa. Untuk sementara ini tuh enggak akan bisa, enggak akan ada yang mampu bikin kayak gitu. Mau meraung-raung kayak, mau nangis-nangis, mau ngancem-ngancem, mau segalanya lah gitu ya, pakai aksi-aksi gaya gitu ya, untuk mengintimidasi Aquarius biar Aquarius ini tuh mau memberikan energi ekstra ke dirinya, nggak akan menang, nggak akan berhasil. Situ. Nggak akan berhasil. Jadi ya tunggu aja energinya Aquarius ini. Kapan Aquarius mau telepon, kapan Aquarius mau berjumpa, kapan Aquarius mau chattingan. Suka-sukanya Aquarius aja nih, mari lihat ya. Di hubungan asmara-asmaranya dia ini. Situ. Jadi pasangan sah dicuekin, pasangan selingkuhan pertama dicuekin,
pasangan ketiga yang lagi dapat perhatian ini. Mari lihat ya. Nah, kalau si pasangan selingkuhannya yang pertama ini ya, itu tuh ada energinya Aquarius, memang untuk saat sekarang lebih besar itu daripada pasangan sah. Maksudnya gini, jadi kan ada 3 nih minimal ya, manusia, pasangan asmaranya Aquarius. Katakan dengan pasangan sah itu tuh energi Aquarius ada di 20 ya. Di selingkuhan pertama itu tuh ada di angka 30. Di di pasangannya dia yang ketiga untuk saat sekarang ada di angka 50 itu. Gitulah perbagiannya ya, perbagian energinya Aquarius. Pasangan sah hanya 20. Pasangan selingkuhan yang pertama ada di angka 30. Dan di selingkuhannya dia yang lain itu tuh ada di 50. Gitu modelnya. Tuh ya. Pemain betul ini kalau lihat ini Aquarius ini ya. Pemain betul ini. Ini tuh pasangan-pasangannya Aquarius ini ya, kayak yang tahu harus meninggalkan, tahu ya kalau lagi akal sehat jalan gitu ya. Bisa-bisa tuh aku mau tinggalin Aquarius, aku mau minta cerai aja, aku lari aja lah, aku nggak mau lagi main-main lah sama Aquarius ini ya. Itu bisa aja ujar-ujarnya si pasangan sah dan si selingkuhan yang pertama ini. Tapi nggak juga ini kunjung pergi-pergi, hanya kayak wacana ingin gitu aja nih. Gitu ya. Yang lucunya gini pula, bilangnya mau pisah dari Aquarius, tapi entar lagi juga udah ngejar balik ini. Dia yang bilang mau pisah sama Aquarius, tapi dia pula yang ngejar balik Aquarius. Gitu. Atau dia pula yang tiba-tiba ya membiarkan dirinya punya pengharapan lebih berkali-kali lipat besarnya ya, agar tetap bisa dengan Aquarius ini. Kayak gitu modelnya. Dua-duanya nih, baik itu tuh pasangan sah ataupun si selingkuhan yang pertama ini ya. Mari lihat. Sebentar bisa meledak-meletup, enggak, aku mau pisah aja, aku minta cerai aja. Tapi sebentar kayak yang aduh maunya jangan cerai ya, maunya Aquarius ini tuh sayang sama aku beneran ya, cinta sama aku beneran ya, aduh aku jangan ditinggal lah maunya sama Aquarius ini ya. Gitu-gitu modelnya ya. Jadi nampaknya minimal dua orang saat ini sebagai pasangannya Aquarius, dua-duanya menderitanya nih. Mari lihat ya, tidak bahagia, minimal begitu ya. Tidak menderita, tapi minimal tidak bahagia. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kali ini hadir energi ya, dalam bacaan Aquarius dengan pasangan sah hadir energi dari Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Aries, berikut ada energi dari Taurus di situ, masuk energi dari Capricorn, energi dari Pisces. Oke. Kemudian di pembacaan antara Aquarius dengan selingkuhannya hadir energi dari Capricorn, Pisces, ada Capricorn lagi, ada energi dari Sagittarius, Aries masuk, Libra hadir, Taurus, Leo, dan energi Cancer menutup bacaan kita kali ini ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.